Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man da'a bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyata asasan li fikratihi wa masdaran li ahkamihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib dan nanti dilanjutkan salat isya berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh rahmat ini. Hadirin sekalian, pada malam hari ini insya Allah materi yang kami bawakan adalah berkaitan dengan serial pemikiran Islam yang ingin bertujuan memberi gambaran dinul Islam kita ini, agama kita ini sebagai suatu agama, ajaran atau aturan yang membentuk satu bangunan yang kokoh. Mengapa ini terus kita sampaikan? Karena bagi kita yang sudah berislam sejak kecil, kita umumnya sering terlambat untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam yang sebenarnya kita sudah anut sejak kecil. Walau alam mungkin karena kita mendapatkan agama ini juga karena proses dari keluarga, di mana keluarga memang berperan. Kalau keluarganya tidak mendorong aktif kita untuk mengaji, maka yang terjadi kita agak telat memahami Islam. Yang kedua mungkin juga karena semangat kita bila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dulunya menganut agama lain, kemudian karena proses berpikirnya yang intens yang sering, kemudian dia tertarik dengan ketertarikan yang sangat besar terhadap agama barunya ini, kemudian dia mengkaji Islam habis-habisan bahkan menguasai bahasa Arab. Nah, oleh karena itu secara pelan-pelan kita masukkan. Kalau ditanya apakah saya termasuk yang mana, kira-kira yang pertama, Pak. Jadi memang sudah telat sekali mengetahui Islam ini.
sebagai suatu bangunan ya. Kalau sebagai suatu ajaran ritual ya, mungkin kita sudah paham ya sejak kecil ya. Ibadah-ibadah mahdhoh ya. Misalkan sholat ya, puasa ya. Kemudian ya kita diajarkan untuk sedekah begitu ya. Nah itu kira-kira itu umumnya demikian ya. Tapi begitu menginjak dewasa ternyata Islam itu sangat luas, dan luasnya itu ternyata membentuk satu bangunan yang indah sebenarnya, suatu yang kokoh ya, indah, mengayomi orang-orang yang di dalamnya. Nah bagi orang-orang yang tidak memahami ya, maka menganggap Islam itu sebatas ya ritual begitu ya, sebatas ibadah mahdhoh ya, sebatas sholat ya, puasa ya, kemudian ya zakat ya, paling banter adalah ibadah haji ya, ibadah haji. Nah pada malam hari ini saya coba membawakan satu materi yang sebenarnya dipicu ya, dari beberapa peristiwa ya, di akhir-akhir ini ya, minimal yang minggu-minggu yang lalu ya, pekan-pekan yang lalu. Yang pertama adalah pernyataan dari seseorang tokoh ya, Islam juga ya, tokoh pesantren juga ya, yang menyatakan bahwasanya Islam adalah agama impor dari Arab gitu ya. Nah, kemudian beberapa juga akhirnya ikut-ikutan ya. Kemudian ada juga seorang tokoh ya, tapi tokoh politik ya, sebenarnya juga tidak termasuk pemegang kekuasaan ya. Ini hanya buzzer ya katakanlah, tapi buzzer yang anti-Islam sepertinya ya. Dia melecehkan ya, salah satu ajaran Islam, yaitu khilafah. Orang ini pernah ya, istilahnya kecentok ya kalau bahasa Jawanya itu, pernah tersandung juga kasus lain ya, yaitu ketika mengomentari tafsiran ya, dari Ibnu Katsir yang disampaikan oleh seorang muslimah ya. Muslimah ini daiyah ya, jadi mubalighah ya. Dia menyampaikan satu ayat yang berkaitan dengan kondisi di surga ya, yaitu bidadari ya. Nah kemudian oleh orang tersebut kemudian dilecehkan ya, ayat tersebut ya, yang menjelaskan tentang keberadaan bidadari di surga begitu. Nah sebenarnya ada rentetan juga ya peristiwa-peristiwa lain, tapi itu hanya pemicu saja sebagai gambaran bagi kita bahwasanya ternyata ada orang-orang yang dia itu sebenarnya sudah paham ya. Tadi yang pertama tokohnya nyantri, sebenarnya tokoh pesantren, tapi dia masih mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama impor ya, bukan agama Nusantara atau asli. Wallahu alam ya, maksudnya bagaimana ya, tapi nanti coba kita jelaskan. Sebenarnya banyak juga yang sudah mengomentari ya pendapat ini ya, bahwasanya Islam itu agama impor ya, dan seterusnya ya. Tapi kita coba angkat ya pada malam hari ini. Nah orang-orang seperti ini itu tentu saja bukan tidak tahu Islam itu apa begitu ya. Cuma karena memang bentuk Islam sebagai bangunan yang utuh itu tidak nampak ya, maka ketika dia melihat Islam, yaitu seakan-akan seperti bangunan lain ya. Seperti seakan-akan itu kita misalkan ini loh ya, ajaran baru begitu ya. Ini loh rumah ya, yang asing ya. Seperti seakan-akan orang masuk ke villa yang asing gitu ya.
Padahal Islam ini sebenarnya adalah menyatu sebenarnya, menyatu dengan fitrah kita sebagai manusia. Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh. Nah, maka sebagai seorang muslim kita berpatokan ya kepada satu ayat yang saya sampaikan tadi di muka, bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 19. Jadi kalau kita ngomong agama Pak ya, bahwasanya agama itu kalau kita kecil kan dijelaskan A itu adalah tidak ya, agama itu kan kacau balau ya, atau kocar kacir begitu ya. Jadi kalau orang memegang sebuah agama, maka hidupnya tidak akan kocar kacir ya, atau kacau balau ya. Nah, ada dalam perjalanan waktunya ya, ketika di Arab sana ya, ketika Rasul itu diminta menyampaikan Islam, orang-orang akan bertanya ya, ini adalah agama baru ya, pasti begitu, berkomentar demikian ya. Nah, kemudian Rasul tetap ya kekeh dengan penyampaian dakwah ya. Nah, ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah ya, ketika seluruh ajaran Islam sudah sempurna, ketika Rasul SAW wafat ya, maka orang-orang ya, pada masa sekarang memahaminya bahwasanya Islam itu adalah sebuah ideologi. Sebuah ideologi. Artinya apa? Artinya kalau kita memegang Islam, itu seluruh pertanyaan ya, dari diri kita, ya, diri seorang manusia itu akan terjawab. Demikian juga pertanyaan yang dilemparkan di sebuah komunitas atau masyarakat, bagaimana cara ya, mengatasi masalah di dalam masyarakat, itu ada dalam Islam. Apatah lagi nanti kalau komunitas atau masyarakat ini, yaitu katakanlah sebuah negara, memerlukan solusi ya, untuk membawa masyarakatnya ke suatu tujuan tertentu ya, maka Islam punya ya. Itulah yang orang sekarang ya, ahli politik ya, maupun ahli kenegaraan itu menganggapnya sebagai Islam itu adalah ideologi. Ideologi itu apa sih? Ideologi itu adalah kaidah fikriyah yang basiku anha nizam ya. Jadi kaidah fikriyah tan basiku anha nizam artinya ada sebuah kaidah-kaidah berpikir ya, asas berpikir ya, yang itu nanti di atasnya itu terpancar aturan ya. Apakah ada ya, asas berpikir yang tidak menghadirkan aturan ya, banyak ya. Yaitu seperti aturan atau aturan-aturan ritual ya. Dia mengatur ya, ritual bagaimana berhubungan dengan Tuhan, bagaimana berhubungan dengan hal-hal yang gaib misalkan ya. Tapi ketika ditanya bagaimana solusi ya, untuk hidup di dunia ya, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, bahkan masalah negara, ajaran itu tidak memunculkan aturan apa-apa gitu. Semuanya diserahkan kepada manusia ya. Nah, makanya kalau kita bicara Islam ya, mau urusan sepele apapun ya, kalau dikatakan sepele ya, katakanlah hanya masalah pribadi ya, bagaimana saya mandi gitu ya, bagaimana sih saya itu bersuci setelah buang air besar ya, sampai bagaimana urusan negara ya, bagaimana berurusan dengan negara yang memusuhi orang Islam, bagaimana hubungan negara
hubungan dagang ya, dengan negara-negara di luar kaum muslimin ya. Ini semua diatur ya dalam Islam ya. Makanya kita ya kalau benar-benar ya ingin tahu bangunan Islam ya mari kita kaji ya. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita, kemudian keluarga mungkin ya, masyarakat dan negara. Insya Allah semua ada jawabannya dalam Islam ya. Dan ini sudah istilahnya kalau di kitab-kitab yang salaf ya, kitab-kitab yang terdahulu itu kalau untuk masalah urusan negara itu sebenarnya sudah banyak ditelurkan kitab ya. Misalkan Ahkamus Sultaniyah misalkan atau fikih daulah ya, semacam itu ya. Jadi hukum-hukum kenegaraan ya, dan sebagainya. Nah, hadirin sekalian kita kembali ke permasalahan bagaimana sih sebenarnya orang-orang tersebut bisa keliru ya, bisa menyalahi atau katakanlah membuat satu penilaian yang keliru terhadap Islam ya. Karena memang Islam ini yang jelas belum pernah diterapkan ya, sejak runtuhnya ya. Jadi Islam ini pernah jaya ya, pernah menguasai sepertiga dunia ya. Kemudian diruntuhkan sistem dan orang-orangnya diusir pada tahun 1924 ya. Dengan runtuhnya kekhilafahan terakhir yaitu khilafahan Turki Utsmani. Dan kita tidak istilahnya bukan suatu romantisme sejarah ya. Tapi kajian-kajian yang berkaitan dengan ideologi Islam itu murni didasarkan pada Quran dan hadis ya. Kalau kita kaji ya, maka keluarlah ya aturan-aturan ya dari Islam itu. Jadi ketika kita bicara tentang ideologi Islam, Islam itu bukan sekedar tauhid. Ya. Tauhid itu adalah basic, ya. Dasar dari ajaran Islam, ideologi Islam. Nah, kita tidak hanya dikenalkan kepada Allah, ya, kepada Sang Pencipta alam, pengatur, kemudian dengan malaikat, kemudian dengan nabi-nabinya, tapi yang jelas ya, ditekankan bahwa kita harus menerima Al-Quran ya, yang pertama ya. Al-Quran, karena dari Al-Quran ini ya, maka keluarlah semua aturan ya, dalam kehidupan ini ya. Kalau kita bicara agama asli Indonesia katakanlah ya, agama ya, sebenarnya mungkin ajaran mungkin ya kalau orang sekarang bicara aliran kepercayaan itu tatarannya hanya basic saja ya, dasar. Tapi ketika ditanya bagaimana cara mengatur negara ya, bagaimana cara mengatur urusan masyarakat, maka belum pernah ditemukan ya, satu aturan ya. Itu kalau benar-benar murni dari aliran kepercayaan ya. Nah, kalau kita bicara misalkan ya, zaman Mojopahit saja ya, zaman Mojopahit ya, kita akan menemukan kisah yang atau sebelum itu ya, ketika zaman Singosari ada Ken Arok ya, dengan keris ya, mautnya itu ya, kita akan mendapati bahwasanya untuk masalah pembunuhan ya, itu harus diselesaikan 7 turunan. Kita tidak mendapati bagaimana ya, hukumnya buat orang yang membunuh pembuat keris. Silakan nanti yang pintar sejarah ya, sama-sama mengkaji. Pernahkah ya yang pembunuh pertama ya Ken Arok yang jelas-jelas ya, membunuh ya Tunggul Ametung ya dengan kerisnya itu, termasuk pembuat kerisnya dulu, si empunya itu ya. Nah, itu dihukum ya. Nggak ada itu. Ya.
Nggak ada kisah seperti itu. Jadi dibiarkan saja ya. Kan Arok, kemudian membunuh Tunggul Ametum, dapat istrinya, kemudian beranak, kemudian ada kecemburuan, kemudian anaknya dibunuh dengan keris yang sama. Kemudian padahal jelas ya, pelakunya jelas, ya kan? Ya keluarga-keluarga kerajaan itu juga, gitu ya. Tapi tidak ada solusi di situ. Harus sampai 7 turunan, 7 korban, ya. Begitu, baru berhenti. Ya. Gampangannya seperti itu ya. Nah, ini kalau ditanyakan kepada agama impor tadi, ya, Islam, ya tinggal buka aja Al-Quran. Ya. Bagaimana sih hukumannya bagi pembunuh? Gitu ya. Sudah jelas dalam Al-Quran, ya. Quran surat Al-Baqarah, ya. Ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatli. Wahai orang-orang yang beriman, ayatnya seperti diwajibkannya puasa, Pak ya. Kutiba alaikumul qisas fil qatl, diwajibkan ya, atau disyariatkan bagi kalian itu hukum qisas ya, dalam hal pembunuhan ya. Jadi ayat ini setara sebenarnya dengan ayat kewajibannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu ya, sama kata-katanya kutiba juga ya. Telah diwajibkan kepada kalian. Makanya di masa Rasul ya hampir tidak ada ya, kasus pembunuhan begitu. Artinya muslim atau katakanlah orang yang muslim kemudian membunuh non atau kebalikannya ya, orang kafir membunuh kaum muslimin tanpa hak ya, tanpa hak ya. Itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh ya. Nanti belum maaf ya, kalau berkaitan dengan toharoh ya, bersuci ya, sanitasi ya, seluruh dunia itu mengakui, dunia barat ya, western world ya, itu mengakui bahwasanya pada saat orang barat Eropa itu tidak mengenal cara bersuci ya, katakanlah entah itu mandi, entah itu istinja ya, yaitu istilahnya mencuci setelah buang hajat besar ya. Ya. Islam itu sudah memberi katakanlah ajaran gitu. Dan memang fitrah manusia itu katakanlah ya, fitrah manusia itu meskipun dia dewasa ya, tapi kalau dia tidak diajari dengan sesuatu ya, ajaran atau ilmu, maka selamanya dia tidak akan tahu ya. Itu yang jadi patokan kita. Kita misalkan ya dari kecil ya tidak pernah diajari naik sepeda. Yang terjadi sampai dewasa juga nggak bisa naik sepeda. Gampangannya seperti itu ya. Yang sudah dewasa tidak pernah diajari atau belajar naik sepeda motor. Ya sudah. Ya. Sampai mungkin berumah tangga juga mungkin digonceng istrinya gitu. Apalagi kita ngomongin komputer misalkan ya, HP ya, kita punya sama-sama masih punya ibu misalkan yang sudah sepuh ya. Disodori HP smartphone misalkan ya, Samsung S20 misalkan ya, terus buat apa begitu, karena memang tidak ada dalam pemikirannya itu cara menggunakan ini. Nah Islam itu datang ya dengan seperangkat aturan yang itu menjelaskan kepada manusia ini loh ya, ya, cara beraktivitas, cara menyelesaikan masalah gitu. Nah kalau kita belajar kepada Barat, maka Barat itu sebenarnya mengenal cara bersuci ya, cara membersihkan diri itu ya setelah masuknya Islam ke Barat gitu, diajari. Oh, jadi setelah buang air kecil atau buang air besar itu ya dibersihkan gitu. Tidak kemudian dia wer-wer di jalan gitu. Dan itu terjadi, Pak. Ya.
Di Paris itu udah terkenal ya. Di Paris itu ada museum ya, yang itu mengoleksi sepatu, Pak ya. Sepatu itu tinggi ya. Mungkin 50 cm gitu ya. Kalau kita kan kalau sandal ya biasa ya, napak tanah gitu ya. Tapi itu ada sepatu yang sangat tinggi ya. Atasnya ya seperti selop gitu ya, seperti selop. Jadi bisa dimasuki kaki, tapi dia kayak egrang gitu akhirnya ya. Itu karena dulu ya, jalan-jalan di Paris itu penuh dengan kotoran manusia gitu. Apalagi kotoran hewan ya, kayak kuda gitu dan seterusnya. Jadi nggak higienis gitu sebenarnya kalau sebelum Islam datang itu, jorok gitu ya. Nah makanya Paris itu kan terkenal dengan pembuatan parfumnya ya. Memang ada yang mengklaim pembuatan parfum pertama itu dari Islam. Tapi yang mati-matian mengembangkan katakanlah parfum yang sampai sekarang juga ya, itu adalah lembaga-lembaga di Paris gitu. Nah, ini karena dulu sejarahnya memang ada raja yang justru tidak pernah mandi. Jadi dia hanya pakai parfum ya, supaya menghilangkan bau badannya. Bahkan ada yang hanya mandi 1 kali ya, selama hidupnya ya. Ini sudah terkenal ya, kita bisa baca kitab-kitab sejarah. Nah, ketika Islam datang hanya untuk masalah toharoh saja, itu kemudian membawa perubahan besar di Eropa. Islam membawa tempat mandi ya. Jadi kayak kita pemandian ya, pemandian umum ya. Pemandian umum yang itu bisa dipakai oleh orang ya, secara umum. Mungkin kita kayak ponten gitu ya. Tapi mereka seperti kolam renang gitu ya, seperti bathtub gitu ya. Bentuknya tiap kamarnya ada begitu. Jadi tidak tercampur begitu. Itu untuk kebersihan mereka. Jadi itu dipakai untuk warga kota di situ ya. Kemudian bagaimana irigasi got-got itu ya, saluran pembuangan itu sudah maju ya pada waktu itu. Sehingga orang-orang itu kalau melihat dulu ya di Cordova itu ya, Istana Alhambra itu takjub karena apa? Kok bisa air ya bisa mengalir sampai jauh ke situ itu. Itu dialirkannya bagaimana begitu. Ada air mancurnya lagi ya, dan seterusnya. Jadi di sana ada ilmu ya. Dalam Islam itu ada perangkatnya, seperangkat aturan. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang masyarakat ya. Masyarakat, kalau kita tadi ada yang melecehkan ajaran Islam tentang negara ya. Negara dalam Islam itu bentuknya adalah khilafah, Pak ya. Khilafah kemudian dipelesetkan oleh orang tersebut ya, dengan kata makian di belakangnya ya. Karena tidak tahu ya seberapa tingginya ajaran Islam tentang negara ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang khilafah, maka fuqaha, kaum yang ulama Islam dari dulu sampai sekarang itu biasa artikan khilafah itu adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'a fil alam litatbiqil ahkam fid dunya. Jadi ri'asatun amatun, jadi kepemimpinan umum ya, bagi kaum muslimin ya, di muka bumi ini ya. Jadi semua kaum muslimin itu hanya punya satu kepemimpinan itu maksudnya ya. Yang tujuannya adalah litatbiqil ahkami syariah. Jadi untuk menerapkan hukum-hukum Islam ya, dan mengemban dakwah ke seluruh alam ya. Jadi kalau ya kita bicara masalah yang sekarang meliputi satu negara ya, seperti katakanlah Indonesia ya, dengan utangnya yang sangat besar ya. Kemudian bagaimana ya, proses gonjang-ganjing dalam pemilihan pemimpinnya ya, entah itu pilpres atau pemilu ya. Maka Islam memberikan solusi sebenarnya. Islam memberikan
panduan. Bahkan itulah yang harus kita terapkan. Jadi kalau misalkan, Pak, mengapa sih kok utangnya sangat besar gitu, sampai berlipat 3 kali lipat dari presiden sebelumnya? Ya karena ugal-ugalan ya, mengambil hutang ya, dengan bunganya itu, yang dalam Islam kan dikenal dengan istilah riba ya. Kita saja orang per orang itu tidak boleh ya, berutang atau menghutangkan uang dengan perjanjian di muka harus ada kelebihan ya. Entah itu kelebihan uang pengembalian atau kelebihan waktu ya, tenggat waktu ya. Itu sama-sama kelebihan yang dianggap sebagai suatu yang nggak layak ya dilakukan oleh manusia. Kita sebutnya haram lah ya, haram gitu ya, hukumnya haram. Nah apalagi ini dilakukan oleh sebuah negara gitu ya, sebuah negara yang memang tidak mandiri ya, tidak mandiri. Kalau dalam Islam ya, yang namanya negara itu harus menerapkan Islam ya, dan kemudian keamanannya dijamin oleh orang-orang Islam. Nah di kita tidak ya. Aturan dari mana ya, orang-orang yang menentukan itu juga dari mana kita nggak tahu ya. Ada yang bilang oligarki lah ya, ada yang bilang dituntun oleh ekonom-ekonom Harvard ya. Nah, kemudian ada yang bilang oh bukan ya, oleh mafia Berkeley ya, dan seterusnya. Maka kita sebenarnya kalau mengambil Islam, orang-orang seperti itu sebenarnya harusnya tersingkir ya. Tersingkir. Tidak ada istilahnya mengambil hutang dengan riba. Itu ada salah satu contohnya ya. Nah contoh lain adalah mata uang. Mata uang ya, ilmuwan ekonom yang jujur dimanapun, mau Islam maupun kafir, mau dari timur maupun barat, akan mengakui bahwasanya mata uang yang sangat efektif ya, untuk menstabilkan ekonomi itu adalah mata uang emas dan perak ya. Dimana dia nilainya benar-benar nilai intrinsik, jadi nilai benar-benar nilai dari bahannya itu ya. Kalau kita amati emas itu ya, mau rumahnya kebakaran ya, mau gudangnya hancur ya, mata uang emas itu tetap ada. Mau tersimpan terkubur di dalam laut selama ribuan tahun, diangkat lagi, emas itu seperti itu. Jadi jangan bandingkan dengan besi atau dengan uang kertas ya. Memang sejarah uang kertas itu juga sejarah tipu-tipuan ya sebenarnya ya. Sejarah yang akal-akalan sehingga orang-orang sekarang memegang uang kertas ya, bukan uang emas gitu ya. Demikian juga perak, dan itu akan stabil harga itu ya. Dulu ya, sekarang dulu ya, sekarang aja ya. Sekarang harga kambing domba itu kan sekitar 4,5 jutaan ya, 5 juta, 4,5 ya. Nah kalau mau dikonversi ke emas itu sama dengan 1 dinar ya. 1 dinar emas, 1 dinar itu emas seberat 4/4 gram emas, karatnya 22 karat. Itu sekarang ya seperti itu ya. Harganya itu ya sekitar itu ya. Di masa Rasul harga kambing domba itu juga 1 dinar. Jadi harga 1400 tahun lalu dengan sekarang itu kalau dikonversi dengan emas ya masih ya itu juga segitu juga gitu ya. Tidak ada yang istilahnya orang sekarang inflasi lah ya, inflasi. Bahkan sekarang itu malah mau dinumeralisasi ya. Jadi angka 0 di belakang itu mau dihilangkan karena sudah terlalu ribet ngomongnya ya. Jadi kalau ngomong berapa harga nasi goreng 14 Pak gitu. Maksudnya 14.000 ya, ribunya nggak usah disebut gitu.
Kita aja sekarang kalau ngomong ribuan aja nolnya sudah hilang, ya kan. Beli motornya harga berapa Pak? 17.000. Bukan 17 juta ya, 17.000. Nah, kalau dengan uang emas dan perak itu sebenarnya efektif. Dan itu sebenarnya jadi musuh bersama ya, bagi orang yang tidak menggunakan emas dan perak. Jadi kalau dia mau benar-benar pakai itu ekonominya bisa stabil. Dia pegang ekonomi dunia, begitu ya. Cina saja sekarang dengan stok emasnya itu masih dia konversi dengan uang kertas, ya, dia bentukkan kertas. Kemudian dia pinjamkan negara-negara Afrika, ya, negara-negara seperti Sri Lanka. Ya. Karena memang stok emasnya memang sudah numpuk sejak berapa belas tahun yang lalu. Ya. Dengan perubahan sistem ekonominya yang kapitalistik itu. Nah, Indonesia ini sebenarnya bisa berubah kalau mau. Tinggal kitanya saja, ya. Kitanya saja mau memahami Islam itu sebuah bangunan yang utuh atau enggak. Ya. Mulai dari ideologi, ya, politiknya, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ya. Itu insya Allah terjamin kalau Islam yang mengatur, begitu ya. Kita belum bicara sosial budaya ya. Sosial budaya itu justru di Arab itu sedang tergerus ya. Sedang tergerus dengan budaya liberal ya. Dengan konser-konser musik ya. Kemudian festival-festival yang tidak islami ya. Itu masuk ke negara-negara Arab ya. Nah, walau alam ya, nanti kalau ada mungkin sudah ada pulau tersendiri yang orang-orang boleh telanjang, mungkin walau alam apakah azab Allah turun ya. Sekarang saja kaum muslimin ini sudah menantang Allah Subhanahu wa taala untuk diazab sebenarnya. Baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu 5 menit, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Saya buka untuk hadirin sekalian. Ya, mungkin sambil mengingat-ingat juga kita juga sambil menunggu Isya, mungkin kesimpulannya dari materi pada malam hari ini adalah bahwasanya kita sebagai kaum muslimin tidak ada kata terlambat ya untuk selalu mengkaji agama kita ya. Agama kita itu banyak orang mengatakan impor ya, katakanlah impor, biarin begitu ya, karena memang apa sih yang tidak impor di Indonesia begitu ya. Sebenarnya apapun ya, kalau mau aslinya ya, aslinya itu ya, sebenarnya memalukan ya untuk dunia internasional kalau masih dipakai ya. Yaitu contohnya di Papua ya, yang masih pakai koteka ya. Itu kalau Islam nggak datang ya terus pakai koteka begitu ya. Kalau sekarang masih ada kaos, ada celana ya. Ya, maka itu karena agama-agama yang datang ya, yang sedikit banyak mengajarkan tentang susila ya kan begitu ya. Bagaimana manusia itu berpakaian, menutup aurat ya. Begitu. Kalau tidak juga ya dulu seperti di Bali ya. Bali itu aslinya ya perempuannya malah tidak pakai apa-apa gitu. Ya. Atas, bagian atasnya. Maka kita ya akan selalu belajar dan belajar. Kita tahu wajibnya jilbab itu tahun 90-an, Pak. Maaf. Yang tidak nyantri mungkin tahunya baru tahun 90-an ya. Ketika rame-ramenya anak SMA itu diadili karena pakai jilbab gitu ya. Masuk pengadilan karena masuk kelas pakai pakaian yang aneh gitu ya. Tapi sekarang yang enggak ya. Jadi kita insya Allah akan terus belajar ya, berkaitan dengan Islam, masih sangat luas ya, yang harus kita pelajari.
termasuk mungkin untuk menjelang 2024. Pak, kalau presidennya perempuan boleh nggak dalam Islam misalkan? Oh, monggo Pak Abdullah. Iya. Iya. Emas. Ya. Kondisi yang sudah banyak orang. Ya. Ya. Nah. Oke. Betul. Betul. Ya, saya akan coba jawab nih Pak ya. Dulu ya, pertanyaannya ya, dulu emas dan perak dipakai karena orangnya masih sedikit ya. Mungkin stok emasnya juga sedikit, kemudian barang-barang yang dijual juga segitu-gitu mungkin ya. Kemudian bagaimana dengan sekarang yang sudah perdagangannya sudah antar negara begitu ya kan, mungkin gitu ya. Kemudian orangnya sudah banyak, komoditasnya sudah macam-macam dan lain sebagainya. Bagaimana kalau emas itu nggak cukup? Atau apakah emas itu cukup atau tidak? Yang jelas begini Pak, Allah itu sudah memberikan semua ya, apa yang ada di bumi itu kepada kita manusia. Dan itu dijamin oleh Allah. Ya. Itu kalau diatur dengan benar ya, akan cukup untuk semua manusia yang ada di muka bumi ya. Sekarang 7 miliar itu ya. Nah, termasuk juga dengan barang tambang ya. Barang tambang, emas dan perak yang jadi fokus kita, fokus pertanyaan tadi. Nah, kalau memang ya kondisi emas dan perak tidak cukup di sebuah negara, itu nanti ekonomi itu akan terrem dengan sendirinya Pak. Jadi orang itu tidak akan istilahnya mengeksploitir, katakanlah memuaskan hasrat nafsunya gitu, katakanlah. Termasuk dia mungkin untuk berproduksi ya nggak akan besar-besaran ya. Karena memang stok emas ya cuma segitu ya. Jadi akan terrem gitu. Itu dari sisi mikronya ya Pak, dari sisi kecil. Dari sisi yang makronya gitu ya, makronya, maka kondisi itu tidak akan membuat pemegang kekuasaan, katakanlah khalifah ya misalkan, atau presiden itu ugal-ugalan mencetak mata uang gitu. Nah ini kan beda dengan yang sekarang ya, beda dengan sekarang. Sudah emasnya tidak ada ya, kemudian dia cetak uang itu ugal-ugalan. Sehingga apa? Sehingga uang kertas yang beredar ini tidak punya backup ya. Tidak punya sandaran ya. Jadi ketika orang itu nanti akan menarik semua uangnya di bank, katakanlah ya, uangnya di bank, itu yang terjadi adalah rush ya. Yang terjadi adalah kepanikan luar biasa. Nah kalau uang kertas ini distandarisasi dengan emas ya, jadi kertas yang beredar ini nanti akan tetap sesuai dengan kondisi yang keuangan real ya. Jadi kalaupun mau diambil semua ya, uang tabungan ya, atau yang dimiliki ya, simpanan, itu tetap ada backupnya gitu. Jadi emas yang ada sekarang ya, pertama kita yakini secara akidah kita itu cukup ya untuk seluruh umat manusia ya, mau di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Dan yang kedua bahwasanya emas dan perak itu kalau katakanlah sedikit ya, itu sebagai katakanlah patokan ya, patokan maksimal berekonomi gitu. Saya kira mungkin jawabannya nanti lebih panjangnya insya Allah dalam sesi khusus Pak ya, tentang mata uang emas dan perak ini. Tapi itu sementara yang bisa saya sampaikan, semoga nggak puas nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, itu aja mungkin. Ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri ya, dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.